Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang marilah memulai kajian pagi ini, kita bersama-sama membaca kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita berada di akhir bulan Rajab. Insya Allah 4 hari 5 hari lagi kita akan memasuki bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban itu termasuk bulan yang hebat. Ada 7 keajaiban di dalam bulan Sya'ban. Dan ada doanya, karena nanti ini ada istilah nisfu Sya'ban, ya. Ada doa nisfu Sya'ban. Kenapa kok ada nisfu Sya'ban? Ada apa yang ada di dalam Sya'ban? Kita sekarang hari ini hari apa ini? Selasa, ya. Ingat ya, nanti hari Jumat besok, ya. Hari Jumat besok itu sudah Jumat akhir Rajab. Ingat-ingat ya. Besok ini Jumat akhir Rajab. Nanti ijazah dari para habaib, ya. Ya tentunya saya sudah sering dikasih ijazah. Jadi saya dikasih ijazah oleh guru saya, ya. Saya dikasih ijazah oleh Habib Anis dan Habib Alwi dan Habib Hasan sampai sekarang. Nanti kalau hari Jumat terakhir bulan Rajab itu santri-santrinya suruh membaca Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah 35 kali. Waktu bacanya khatib naik mimbar hari Jumat. Waktu khatib naik mimbar, ya. Ahmadu Rasulullah Muhammadun Rasulullah, gitu. Jangan banter-banter, pelan-pelan, ya. Kalau waktu khatib naik mimbar, dari mulai khutbah pertama sampai khutbah kedua, bacanya pelan-pelan 35 kali. Ahmadu Rasulullah Muhammad Rasulullah, ya. Kalau sudah baca itu diam, dengarkan khutbah. Waktu khutbah, selamanya khutbah itu, gitu, kita harus diam, tidak boleh ngomong, gitu. Kecuali ini tak hanya di akhir Rajab. Karena apa? Ahmadu Rasulullah Muhammadur Rasulullah, karena ini mau memasuki bulan Sya'ban. Karena bulan Sya'ban itu bulan diturunkannya sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi asbabun nuzulnya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Surat Al-Ahzab ayat 56. Itu diturunkannya waktu bulan Sya'ban. Allahumma shalli ala Muhammad, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian, ya, nanti di bulan Sya'ban itu ada macam-macam peristiwa, ada macam-macam keajaiban yang tentunya waktu cuma 20 menit ini tidak mungkin bisa menerangkan yang detail. Insya Allah kita pelan-pelan agar kita ini mendapat karomah, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Madza fi Sya'ban? Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki ada bukunya tebal, ya, itu menerangkan tentang apa saja kejadian yang peristiwa-peristiwa yang aneh selama bulan Sya'ban atau yang ada di bulan Sya'ban. Yang pertama, ya, nanti ini saya ceritakan ada 7 keajaiban, ya. Ada 7 keajaiban.
Maka ya tulis saja di situ santri-santri ya. Keajaiban yang pertama, bulan Sya'ban itu ada peristiwa perubahan kiblat. Ya, yang tadinya menghadap ke Baitul Maqdis dipindah oleh Allah, pindah menjadi menghadap ke Ka'bah. Yang kedua, ya, di dalam nisfu Sya'ban itu ada raf'ul a'mal. Dilaporkan amalannya hamba ini kepada Allah, laporan tahunan atau bahasa sekarang tutup buku. Ganti buku baru selama 1 tahun. Itu sudah didesain oleh Allah, dimasukkan dalam CD-nya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada laporan tahunan. Kemudian yang ketiga takdirul a'mar. Jadi ditakdir, ditentukannya umur manusia itu di situ. Di bulan Sya'ban. Jadi malaikat ngabsen, Gusti, ini kapan cabutnya? Ini kapan diundurnya? Ini diajukan apa diundur? Itu yang jadi takdir, ada takdir yang mubrom, ada takdir yang biasa. Kalau takdir mubrom, takdir yang tahu hanya Allah. Tidak dibocorkan pada siapapun. Kalau takdir yang ghairu mubrom, ini malaikat, ini wali-wali Allah kadang-kadang dikasih tahu. Kok hidungmu ini kok lubangnya 1, kok besar ya? Tanda-tanya orang kalau tidak punya hidung atau hidungnya ini yang bernafas sudah mau habis. Ini kelihatan. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi kalau dekat wali-wali yang majub, hati-hati. Hidungmu kok lubang, ini alamat ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Mulai biar jenenge hidung ya bolong. Tapi kalau ketemu dengan wali itu, hidungmu lubang. Ini bahaya. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang keempat itu bahwa peristiwa yang keempat, puasa bulan Sya'ban menduduki peringkat pertama setelah Ramadan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, ketika bulan Sya'ban selamanya dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 30 Rasulullah puasa. Kalau bulan Sya'ban. Tapi bagi umatnya malah kalau sudah tanggal 15 Ramadan tidak dianjurkan puasa. Kok Ramadan? 15 Sya'ban, setelah nisfu Sya'ban itu tidak dianjurkan puasa. Introspeksi bagi siapa yang masih punya hutang, siapa masih punya hitungan sama Allah, siapa dulu yang haid, siapa dulu yang nifas, ini sudah 1 tahun, waktunya qada. Maka bagi umat Rasulullah, kalau Rasulullah puasa 1 bulan penuh, mukjizat atau khususiatnya Rasulullah. Umatnya tidak boleh niru. Tidak mungkin kuat. Saya niru Rasulullah selama Sya'ban puasa terus. Malah tidak bagus. Soalnya kau manusia, bukan Rasul. Kau bukan Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad ya. Kemudian yang kelima, yaitu bulan Sya'ban adalah bulan sholawat atau diturunkannya surat Al-Ahzab 56. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allahumma shalli ala Muhammad ya. Kemudian yang keenam, tahqiqu sholatillahi wa malaikatihi, hakikatnya atau ditahqiqnya atau dilantiknya atau sholawat Allah diikuti oleh semua para malaikat. Jadi begitu malaikat itu membawa berita, Allah yusallim alaika ya Rasulullah, sesungguhnya Allah bersalam kepadamu Rasulullah, sesungguhnya Allah dan malaikatnya semua saat ini, seterusnya, besok dan kapanpun yusalluna alaika ya ayyuhan nabi. Allahumma shalli ala Muhammad. Kemudian Allah mengatakan, ya Muhammad, man shalla alaika sholatan wahidatan sallallahu alaika biha asyran.
Jadi Muhammad ada berita dari Allah. Allah mau mengumumkan kalau siapa saja bersolawat kepadamu, maka Allah bersolawat kepadanya 10 kali. Allahumma shalli ala Muhammad. Malaikat juga begitu. Saya menjamin, man shalla alaika ya Muhammad, mahallahu lahu asra sayyi'at wa ghafarallahu asra dzunub wa rafa'allahu asra darajat wa anzalallahu asra rahmat. Jadi malaikat ikut-ikut juga. Muhammad, kalau Allah mengatakan Allah bersalat membalas 10. Kalau saya mendoakan, kata malaikat, kalau orang-orang yang bersalawat kepadamu sekali, saya mintakan rahmat 10 kali. Saya mintakan ampunan dosanya 10 biar dia ampuni. Saya minta supaya diturunkan rahmat 10 macam rahmat. Masya Allah. Jadi malaikat mendapat bersalat kepada Nabi seperti itu. Allah bersalat kepada Nabi, memberi ampunan kepada Nabi, memberi ampunan kepada seluruh pecinta Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad. Kemudian yang terakhir, syahrul bisyarah lin nabiyyi wali ummatihi sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan bulan yang membawa kabar gembira buat pribadi Rasulullah dan kabar gembira buat semua umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketahuilah bahwa 7 kemuliaan, 7 keajaiban, 7 kehebatan selama bulan Sya'ban ini, maka ya selamat datang bulan Sya'ban, dan di bulan Sya'ban ini ada doanya, ya mirip seperti doa Rajab tapi ada beda sedikit. Ikut saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kama ballaghtana syahra Rajaba wa Sya'ban faballighna Ramadan waktubna mimman shamahu wa qamahu imanan wahtisaban hatta nakhdha bil ghufran wa suknal jinan wal itqi minan niran. Jadi kalau kemarin Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'ban, kalau sudah masuk Sya'ban diganti Allahumma kama ballaghtana syahra Rajaba wa Sya'ban. Ya Allah, kalau dulu berkailah selama Rajab dan Sya'ban sampai Ramadan. Kalau sekarang ya Allah saya sudah bertemu Rajab. Ya Allah, semoga terus bisa bertemu dengan bulan Sya'ban kemudian sampai Ramadan. Ya Allah, berikanlah saya kemuliaan bisa puasa, bisa beristighfar, bisa meningkatkan amal taat sehingga kami merasakan surga di dunia, dosa-dosa diampuni, ya. Kemudian hatta nakhdha bil ghufran wal itik minan niran, kami termasuk orang yang dibebaskan dari api neraka. Insyaallah, Allahumma amin. Kemudian peristiwa pemindahan kiblat, ya. Kalau dulu menghadapnya ke Baitul Maqdis atau kalau sekarang menghadap ke utara, terus sekarang pindah menghadap ke Ka'bah. Menghadap ke Baitul Maqdis waktu di Medina itu menghadap ke Baitul Maqdis itu 17 bulan 3 hari. 17 bulan 3 hari. Tidak sampai 2 tahun. Atau kalau bahasa sekarang tahun kedua dihitung dari hijrah. Hijrah itu pindah dari Mekah menuju Medina. Rasulullah sampai jalannya mau ke Medina tuh mundur, gitu.
Tidak berani membelakangi Ka'bah. Sampai di Madinah tuh hatinya tetap, gitu. Rasulullah ini hatinya tetap ingatnya Ka'bah, ingatnya Mekah, ingatnya kelahirannya di Mekah, Ka'bah di Mekah. Biasanya kalau sholat, kalau ibadah, kalau apapun di Mekah, tapi sholat sementara menghadap ke Baitul Maqdis, bertentangan di hatinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang tahu guncangan hatinya Rasulullah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bojone ora mudeng, keluargane tidak ada yang tahu, sahabat-sahabatnya tidak ada yang memikir. Apa kata Allah? Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardhaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah qad nara taqalluba wajhika fis sama. Muhammad, aku wis temen-temen ngerti nek atimu itu goncang sampai tembus ning langit. Jadi Nabi Muhammad itu goncangan hatinya dilihat oleh Allah dari langit sana, dari arah yang jauh. Tapi Allah masih qad nara taqalluba wajhika fis sama. Falanuwalliyannaka qiblatan tardhaha. Nanti suatu saat saya akan hadapkan hatimu atau kiblatmu sesuai dengan hatimu. Allahumma shalli ala Muhammad. Wa walli wajhaka syatral masjidil haram. Ya, maka ya tahu, hadapkan mukamu itu dari Masjidil Aqsa menuju ke Baitul Masjidil Haram. Wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Mulai sekarang Muhammad, hadapkan muka kamu dan muka kamu sekalian wahai umat Nabi Muhammad ke arah Ka'bah. Maka begitu betul-betul mendapat berita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Muhammad, suatu saat nanti kau akan diberi oleh Allah, kemampuan akan dicukupi, akan dikabul oleh Allah, fatardha. Maka pada saat itu kau akan rela, kau akan ridho, kau akan senang, kau akan bergembira ria. Shallal muslimuna fil Madinah ila Baitil Maqdis sab'ata asyara syahron wa salasata ayyamin. Ya. Orang-orang Islam berada di Madinah, baik sahabat Muhajirin atau sahabat Ansor, sholatnya menghadap ke Baitul Maqdis selama 17 bulan 3 hari. Wa qudumuhu sallallahu alaihi wasallam al-Madinah yaumal isnin syahrul Rabiul Awal. Ini jarang orang yang tahu. Rasulullah masuk ke Madinah, ya, berangkat dari Mekah ke Madinah, pas masuk ke kota Madinah itu hari Senin bulan Rabiul Awal, yaitu ya hari Senin bulan Rabiul Awal. Di sini tidak diterangkan tanggalnya, ya, hari Senin, pokok hari Seninnya. Apa ya pas tanggal 12, wallahu a'lam. Kemudian wa umira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bistiqbalil kiblati, ya, ilal Ka'bati yaumas sulasa syahro Sya'ban. Kemudian Rasulullah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kejadiannya ini disuruh perintah yang tadinya menghadap ke Baitul Maqdis, disuruh perintah menghadap ke Ka'bah itu pada hari Selasa bulan Sya'ban. Dari bulan Rabiul Awal, bulan Maulud yang tahun kemarin, sampai kemudian masuk Maulud sampai bulan Sya'ban. Yaitu kalau dihitung itu 17 bulan 3 hari. Masya Allah, ya, orang-orang dulu telitinya seperti ini. Alhamdulillahirabbil
alamin. Maka beruntung orang-orang yang bisa haji, beruntung orang-orang yang bisa umroh ya, sampai bisa menjalankan sholat di masjid namanya Masjid Kiblat. Dua kiblat, dua arah. Jadi imamannya itu sebelah utara sama sebelah sebelah selatan. Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah 7 keistimewaan yaitu bulan Sya'ban. Maka yang terakhir sendiri jangan lupa nanti malam nisfu Sya'ban ya, para ulama, para habaib, para kiai, para masyayikh menganjurkan waktu malam nisfu Sya'ban itu untuk qiyamul lail ya, menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Ya. Tujuannya apa? Satu, meniru caranya Rasulullah. Atau yang kedua, meniru caranya sahabat Abu Bakar. Atau meniru caranya sahabat Umar Ibnul Khattab. Ya. Lalu kalau yang lainnya, yang dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, itu macam-macam, ada ditambahi pakai sholat dan pakai lain sebagainya. Intinya malam nisfu Sya'ban itu kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau sendiri-sendiri boleh, mau berjamaah juga boleh. Jadi nafsul ibadahnya itu bagus. Kalau ada pernik-perniknya, tambahannya, dadak belai sapi, belai wedhus, belai kambing, ini ya kudu ditoto niatnya, ya. Kalau terlalu wah itu banyak orang-orang yang protes. Tapi kalau sederhana seperti harian biasa tidak ada masalah, ya. Maka intinya nanti baca doa 3 kali atau baca qalbul Quran, yaitu jantungnya Al-Quran, maksudnya surat Yasin. Surat Yasin 3 kali. Satu, minta diampuni dosanya dan diangkat derajatnya. Kemudian yang kedua, semoga diselamatkan dari balak musibah dan bencana, dan minta rizki yang halal yang barokah. Dan yang terakhir, minta meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Insya Allah doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jazallah Sayyidina Muhammad anna khairan, jazallah Sayyidina Muhammad anna ma huwa ahlu. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.